Halo Juragan, sini dengan Iqbal. I'm back again. Di depan kita udah ada satu box yang cukup besar karena ini adalah Nintendo Switch OLED. Cuman Nintendo Switch ini adalah Nintendo Switch OLED yang di jailbreak. Jailbreak itu apa ya? Custom firmware. Jadi Nintendo ini bisa kita oprek-oprek, kita bisa ganti tema, kita bisa download sana sini dan lain-lain. Oke, saya beli dengan harga 6 juta. Jadi harga aslinya itu kalau Nintendo Switch OLED yang bukan jailbreak itu harganya sekitar 4,5 juta. Dulu sih ini harganya agak tinggi ya, sekitar 8,5 juta untuk Switch yang di jailbreak itu. Ini dia. Terus kita dikasih pouch bonusnya gitu. Terus katanya kalau tempered glass juga udah terpasang dari sananya. Ini saya dapat yang region Jepang ya. Di sini ada bahasa Jepangnya. Cukup bagus untuk bonus. Oh, ini dia kelengkapan lainnya. Nah, ini 6 juta itu dapat versi yang 128 GB. Kalau yang 256, 512 itu lebih mahal lagi. Terus dikasih thumb apa ini lah. Kayak dusnya ini agak ada sobek sedikit, tapi nggak ada penyok sih. Oke, nah ini regionnya ya, Jepang, JPN. Oke. Agak nggak enak juga ya, apa kayak unboxing Nintendo yang udah dioprek gitu supaya bisa main game tanpa beli, kan kayak ilegal banget gitu. Tapi itu memang kenyataan ya, di Indonesia itu dijual banyak. Soalnya Nintendo juga nggak bisa nggak bisa protes juga karena dia memang nggak masuk resmi ke Indonesia. Kalau masuk resmi mungkin dia bisa kayak bertindak apa gitu. Oke, ini dia, ini ada tabletnya. Terus ada Joy-Con-nya. Masih baru dan ada segelnya. Oke, kita lihat lagi dalamnya. Ini ada sepucuk kertas bahasa Jepang, dikasih adaptor, agak kebul, tapi ini suatu perhatian dari sellernya ya, karena si adaptor charging itu ujungnya bukan ujung buat di Indonesia. Ya, ini ada kabel HDMI gitulah, ada tulisan Nintendo-nya, ini kepala chargernya. Ininya mulus 100%, jadi memang all new, semuanya baru. Terus ada ini nih untuk apa, strap kalau misalkan mainnya dilepas Joy-Con, main yang olahraga kayak gitu. Terus ini ada dockingnya. Oke. Oke, sekarang kita langsung ke device-nya ya. Ini sebenarnya Switch OLED itu yang jailbreak. Switch yang di jailbreak itu sebenarnya yang hard mode ya. Jadi hard mode itu apa ya? Hardware-nya yang dioprek ada resikonya. Kalau misalkan masangnya nggak bener, nyoldernya nggak bener, itu bakal ada masalah ke depannya. Jadi kalau beli itu harus di toko-toko yang terpercaya gitu, yang punya garansi dan lain-lain. Ini layarnya udah dipasangin anti gores ya. Udah dipasangin tempered glass sama sellernya, jadi nggak usah repot-repot lagi. Mudah-mudahan ini nggak ada debu. Terus di bagian belakangnya ini masih mulus, cuman ada bekas-bekas tangan tuh karena ini udah dibongkar bagian atasnya. Nah, ini kelihatannya bautnya udah pernah dibongkar, udah pernah dibuka. Relnya masih oke. Terus masangnya juga kayaknya aman-aman. Kita buktikan saja ya. Ini udah terpasang sih. Micro SD-nya harusnya udah ada di sini dalamnya ini. Oke. Cuman saya nggak tahu ya. Kalau teman-teman coba beli Nintendo Switch OLED, buka bagian belakang gininya, si stand-nya, terus cium bau di sebelah sini, kok bau kecoa ya? Saya udah beberapa kali beli Nintendo Switch OLED, atau yang teman saya juga itu di belakang sini bau kecoa.
Kita hidupin aja. Oke, kalau jailbreak gini ya, pokoknya muncul seperti ini. Dan kita launch di sini bisa pakai stok ini OFW, berarti original firmware. Dan ini Atmosphere Emunan, berarti sistem kostum yang berjalan di micro SD-nya. Kita pilih ini aja. Ini saya nggak tahu udah diinstalin apa aja sama sellernya. Oke, keren sekali ya. Oke, udah pair ya. Oke, ini tampilannya kosong, nggak ada apa-apa, tidak terinstall apa-apa. Di sini kita bisa atur brightness nih, atau brightness offin. Oke, seperti ini. Dan kalau misalkan ini custom firmware atau jailbreak, kalau kita buka galeri di sini, ini masuk ke kayak homebrew-nya gitu, aplikasi-aplikasi yang kalau di Switch original itu nggak bisa terbuka. Di sini bisa, kayak ada DB installer, ini tuh untuk install gitu lah, kayak file manager gitu, kita bisa install. Kita lihat lagi ada aplikasi apa lagi. Terus di sini ada NX Shell ini juga kayak file manager sih. File manager, kita bisa oprek-oprek file yang ada di micro SD itu lewat sini. Jadi si Nintendo Switch-nya itu dibikin kayak smartphone Android ya. Kita bisa oprek-oprek si OS-nya gitu. Setahu saya si software atmosfernya ini itu sebenarnya nggak ilegal. Jadi legal aja, sebenarnya kita bisa install gitu. Kalau misalkan kita jailbreak Switch-nya, kita bisa install. Yang bikin ilegal itu si game bajakannya, game yang kita nggak beli gitu. Nah, itu yang bikin ilegalnya. Kayak di sini ada DNS testing, ada apa lagi? Ada cheating tool, jadi kita bisa main game terus nge-cheat gitu, bisa cheat updater, daybreak segala macem. Ini juga buat cheat sih, Edison, dan ada melon segala macem, reboot pilot. Terus ada tin foil itu untuk ya yang ilegalnya lah. Ini saya turn off dulu. Nah, terus kita masuk ke mode OFW. Oke, ini fokusnya pergi ya. Oke, ini dia. Nah, kalau kita buka album, ya masuknya album aja. Nah, kalau misalkan Nintendo Switch-nya itu di jailbreak, teman-teman kalau lihat ke bagian bawah sini ya, di sini itu ada chipnya, kayak itu dipasang. Nah, itu hidup-hidup dia kan. Ini padahal udah saya matiin ya. Hidup sebentar. Oke, ini saya hidupin, powernya pencet 1 kali. Nah, dihidup tuh. Kedip-kedip. Kalau udah hijau, dia langsung masuk, langsung booting. Ini termasuk cepat sih, jadi pengerjaannya mungkin lumayan oke ya. Kita launch di sini dan kita masuk Atmosphere. Ya, jadi beginilah Nintendo Switch yang udah di jailbreak. Kalau misalnya teman-teman minat sama Nintendo Switch seperti ini, silahkan lihat-lihat aja di YouTube, banyak sih yang bikin videonya ya, tutorial atau segala macam ya. Di search aja. Di sini saya cuma sharing sebagai average consumer aja, seperti consumer biasa. Saya nggak expert di bidang ini. Saya akhirnya senang bisa punya Nintendo Switch OLED dengan harga yang menurut saya lagi oke-okenya. Nggak tahu kedepannya mungkin bisa turun lagi atau naik lagi, saya nggak tahu ya. Soalnya ada game Zelda yang kedua yang baru itu mau keluar. Wah, jadi waktu itu juga ada game yang mau keluar, game baru yang udah ditunggu-tunggu, terus Nintendo Switch-nya jadi naik harganya. Sekarang bakal kejadian lagi atau enggak, saya nggak tahu. Oh, saya mau ngomongin green tint ya, untuk layar terakhir nih, sebelum closing. Ini layarnya termasuk nggak ada green tint loh. Asli, ini layarnya mulus aja grey, nggak ada warna hijaunya. Seperti teman-teman bisa lihat di kamera ya. Warnanya grey aja.
Jadi nggak ada defect, bagus ini. Dead pixel dan lain-lain juga nggak ada. Oke, jadi mungkin segini dulu untuk video kali ini. Semoga bisa jadi referensi yang berguna. Makasih banyak udah nonton sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Juragan Tekno cabut. Thank you, Gan.